Keadaan gua laut yang mulai runtuh memaksa mereka bergegas lebih cepat. Goku yang sudah memulai pertarungannya mendapatkan serangan pertama kali. Setelah sebelumnya Bulma berusaha mengalihkan perhatian Jenderal Blue, yang sebaliknya hal tersebut bekerja kepada Goku. Karenanya, Bulma meminta maaf atas hal tersebut. Meski begitu, Goku bisa menghindari pukulan Jenderal Blue pada serangan berikutnya dan berhasil menjatuhkannya dengan satu tendangan kecil. Membuat Jenderal Blue sedikit marah, namun tidak membuatnya bisa mengatasi serangan Goku meski sudah berusaha memberikan perlawanannya. Kurilin yang melihat hal itu sangat terkejut, melihat perkembangan Goku semenjak pertandingannya pada Tenkaichi Budokai. Kali ini, Jenderal Blue yang tidak lagi bisa menahan dirinya, menggunakan teknik yang sama dengan yang ia gunakan kepada Kurilin sebelumnya. Bulma yang menyadari hal itu, berusaha memperingati Goku agar tidak melihat ke arah mata Jenderal Blue secara langsung. Sayangnya, peringatan Bulma hanya mempercepat hal tersebut terjadi. Dalam sekejap, Goku tidak lagi bisa mengendalikan tubuhnya. Tentu saja, dengan leluasa Jenderal Blue bisa memberikan serangannya kepada Goku. Namun, keadaan gua yang semakin tidak stabil memaksa Jenderal Blue untuk segera menyelesaikan tujuannya. Setelah mendapatkan senjata apinya, ia mengarahkan senjata tersebut kepada Goku dan meminta Bulma untuk memberitahukan kemungkinan lokasi dari bola naga sebagai imbalan keselamatan Goku. Tidak mempunyai pilihan, Bulma memberitahukan lokasi yang ia prediksikan kepada Jenderal Blue. Sayangnya, sejak awal Jenderal Blue tidak berniat untuk menepati perkataannya. Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, Jenderal Blue mengatakan jika hal tersebut akan terjadi kepada siapapun yang mencoba untuk menentang pasukan Red Ribbon. Hal itu membuat Bulma semakin panik, terlebih mengetahui jika dirinya sebentar lagi akan mendapatkan giliran yang sama. Namun berkat seekor tikus yang lewat di sekitar mereka, Goku bisa kembali mengendalikan tubuhnya. Setelah kekuatan psikis dari Jenderal Blue mulai menghilang, karena kondisi mentalnya yang tidak stabil dengan kehadiran tikus tersebut. Kali ini, Goku berhasil menjatuhkan Jenderal Blue dengan pukulannya sebelum ia kembali menggunakan teknik psikis miliknya. Perlahan, reruntuhan pada gua mulai berhenti, sampai getarannya mulai kembali setelah patung penjaga benar-benar hancur. Bahkan, getarannya kali ini jauh lebih besar, membuat dataran pada dasar gua mulai terbelah. Beruntung, Bulma sempat berpegangan pada dinding retakan. Setelahnya, Goku menanyakan mengenai lokasi bola naga yang mereka cari. Meski Bulma mengatakan lokasinya, ia meminta Goku agar melupakan niat mereka dan segera bergegas untuk menyelamatkan diri. Namun, Goku meminta mereka berdua untuk pergi lebih dahulu, sementara dirinya akan pergi untuk mencari bola naga. Karena kondisi gua yang semakin tidak stabil, Bulma dan Kurilin tidak mempunyai pilihan selain segera bergegas dari tempat itu. Setelah mereka berdua berhasil sampai di tempat sebelumnya, mereka berlari ke arah pelabuhan untuk mencari jalan keluar. Sampai di sana, Bulma dan Kurilin mendapati pintu keluar yang sudah tertutup reruntuhan dan hampir saja menimpa mereka. Dalam kondisi tersebut, satu-satunya kemungkinan jalan yang bisa membawa mereka keluar dari sana adalah dermaga bajak laut yang sebelumnya mereka temukan, meski hal itu belum benar-benar bisa mereka pastikan. Setelah menyelami kubangan cukup dalam, Goku mulai melihat kilauan cahaya dari refleksi perhiasan yang jatuh ke tempat itu. Di sana, ia mendapati bola naga yang tersangkut sebuah tengkorak manusia. Setelah berusaha untuk menariknya keluar, perlahan Goku mulai kehabisan udara. Hal itu cukup menyulitkannya untuk bisa membawa bola naga keluar dari sana. Bahkan setelah berhasil mendapatkan bola naga, ia harus mendapati beberapa kesulitan ketika mencoba kembali ke permukaan. Terlebih, keadaan gua yang semakin tidak stabil menyebabkan beberapa reruntuhan masuk ke tempat tersebut dan menutupi jalan keluar. Di tengah itu,
Kurilin mengkhawatirkan mengenai Goku yang sejauh ini masih belum terlihat, di mana Goku menghabiskan waktunya untuk mencari seekor tikus yang ia anggap sebelumnya telah membantu dirinya terbebas dari kendali Jenderal Blue. Setelah berhasil menemukannya, ia segera pergi menyusul Bulma ke arah pelabuhan. Jenderal Blue yang kembali tersadar mendapati sejumlah harta karun yang membuatnya sempat melupakan kondisi tempat itu. Sementara, di pelabuhan sempat terjadi perdebatan mengenai Bulma dan Kurilin untuk mengambil keputusan yang cukup berat. Namun setelah memberikan alasannya, Bulma berhasil meyakinkan Kurilin untuk segera meninggalkan tempat itu, terlebih keadaan tempat tersebut yang tidak lagi memungkinkan untuk bertahan lebih lama. Mereka hanya bisa berharap agar Goku berhasil keluar dari tempat tersebut, meski hal itu cukup sulit untuk bisa mereka bayangkan. Tidak lama setelah Bulma menghidupkan mesin kapal, di kejauhan Kurilin melihat bayangan Goku yang tengah berlari ke arah mereka dari balik reruntuhan. Dengan cepat, ia meminta Bulma untuk kembali mematikan mesin kapal. Benar saja, setelah lebih dekat barulah mereka bisa memastikan jika bayangan tersebut benar-benar Goku. Karena Goku melewati kendaraan mereka begitu saja, Kurilin berusaha untuk menyapa dan membawanya bersama mereka. Namun, tidak sampai di sana, keadaan gua bawah laut yang mulai runtuh menyulitkan mereka untuk bisa melalui jalan keluar sebelumnya. Bahkan, mereka harus berusaha untuk menghindari batuan reruntuhan yang mulai menutup tempat tersebut. Di sana, Goku menemukan sebuah terowongan alternatif yang bisa mereka gunakan untuk mencari jalan keluar. Akan tetapi, kondisi tersebut diperburuk dengan kapal selam mereka yang mengalami kehabisan bahan bakar. Karenanya, Kurilin dan Bulma menjadi sangat panik dan tidak bisa mengendalikan pikiran mereka. Bulma juga sempat mengeluhkan beberapa hal. Sampai ia meminta Goku untuk melakukan sesuatu agar bisa menyelamatkan mereka dari sana. Goku yang tengah bersama tikusnya meminta Kurilin untuk menjaganya. Sementara ia akan melakukan sesuatu dengan idenya. Setelah meminta mereka berdua untuk menjaga napas, Goku berhasil menggerakkan kembali kapal selam dengan menggunakan gaya dorong dari Kamehameha. Perlahan, kapal mereka mulai meninggalkan gua bawah laut dan berhasil kembali ke samudra lepas, hingga sampai ke permukaan. Setelahnya, Goku menggunakan Kinton untuk mendapatkan pijakan dan segera meraih tangan Kurilin untuk membawa mereka semua kembali ke daratan. Sementara itu, di luar perkiraan, Jenderal Blue berhasil selamat dan keluar dari reruntuhan gua bawah laut. Setelah terbang cukup jauh dan menemukan daratan yang cukup dekat, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Di sana, Bulma mengatakan jika ia sangat berterima kasih dan bersyukur mempunyai teman seperti Goku. Meski Kurilin sedikit menyesali mengenai harta karun yang tidak bisa mereka selamatkan, ia tetap bersyukur karena diberikan kesempatan untuk bisa kembali ke daratan. Di tengah itu, Bulma mengeluarkan sesuatu dari balik pakaiannya dan sempat mengejutkan Kurilin. Perbincangan mereka juga diketahui salah satu penjaga, yang mana pulau tempat mereka berhenti merupakan pangkalan rahasia pasukan Red Ribbon. Penjaga itu sempat terkejut melihat Daemon yang bersama mereka. Terlebih, Goku yang tidak lama dari itu menunjukkan sebuah bola naga. Ditambah, mengetahui jika orang-orang tersebut telah berhasil mengatasi pasukan Jenderal Blue. Sayangnya, bola naga yang Goku dapatkan bukan merupakan bintang 4 peninggalan Son Gohan.
ia sempat menyesali hal tersebut. Namun, Bulma lebih menyesali dan memarahi Goku karena telah membahayakan keselamatannya hanya sekedar untuk mencari aksesoris kenang-kenangan. Ia juga mengatakan tidak akan lagi membantunya mencari bola naga. Meski Goku sudah memberikan peringatan sebelumnya, ia tidak mengatakan jika mereka akan dilibatkan dengan koloni Red Ribbon. Di tengah itu, Kurilin segera melerai mereka dan mengajaknya untuk kembali bergegas ke tempat Kame Sennin. Ditambah, mereka cukup beruntung karena mendapati beberapa unit kendaraan Red Ribbon yang terparkir di tempat itu. Namun, Goku mengatakan jika ia sudah tidak mempunyai tenaga untuk bisa menahan rasa laparnya. Ia memutuskan untuk mencari sesuatu yang bisa mereka konsumsi ke dalam camp pasukan musuh. Mendengar itu, pasukan penjaga menjadi sangat panik. Terlebih, ia mendapati panggilan dari markas pusat yang menanyakan perkembangan misi mereka bersama Kolonel Blue. Namun, ia segera mengamankan dirinya sebelum sempat memberikan jawaban. Komandan Red yang melihat koordinat Dragon Ball berada di lokasi unit Blue berusaha meminta jawaban sampai mengulangi pertanyaannya. Goku yang kebingungan melihat sesuatu yang bisa berbicara dan mengatakan mengenai Red Ribbon tanpa bisa melihat wujud dari sumber suara tersebut. Dengan begitu saja menjawab pertanyaannya. Tentu saja, hal itu membuat Komandan Red terkejut. Terlebih, Goku yang mengasumsikan jika orang yang tengah berbicara berada di dalam tabung di bawah sumber suara. Dan mencoba mengetuknya dengan keras. Hal itu menyebabkan gelombang suara yang cukup mengganggu, hingga sambungan mereka terputus setelah Goku memukulnya cukup keras. Karena Goku mengasumsikan jika suara tersebut cukup mengganggu pendengarannya. Melihat itu, Bulma dan Kurilin segera mengajaknya untuk bergegas meninggalkan tempat tersebut. Namun, karena Goku belum mendapatkan makanan yang ia cari, ia pergi ke sebuah ruangan dan berhasil membawa beberapa persediaan makanan. Setelah memastikan mereka benar-benar pergi, barulah pasukan penjaga mulai keluar dari persembunyiannya. Meski hal tersebut menyebabkan trauma mendalam pada hidupnya. Sebelum ia kembali bertemu Kolonel Blue. Yang sayangnya, hal tersebut bukanlah sebuah keberuntungan. Sebaliknya, ia harus berakhir di sana. Setelahnya, Jenderal Blue segera bergegas pergi ke arah Goku. Dalam perjalanan, Bulma mengatakan jika Kurilin bisa mengambil Diamonds yang ia bawa sebagai ganti dari kapal selam Kame Sennin yang telah mereka gunakan. Mendapati itu, Kurilin tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menyampaikannya melalui gestur tubuh. Sementara di tempat Kame Sennin, tampak Umigame yang tengah memperhatikan kegiatan Muten Roshi dengan kaset pribadinya. Sampai Goku tiba di sana dan menyapa mereka. Setelah mereka memberikan Diamonds kepada Kame Sennin, Bulma mengatakan jika benda tersebut mungkin saja bernilai triliunan juta Jenny. Menerima itu, Kame Sennin tidak bisa membayangkan berapa puluh tahun ia harus menghabiskan waktunya dalam mengunjungi klub hiburan untuk bisa menghabiskan kekayaan yang akan ia dapatkan. Mendengar itu, Kurilin mengatakan agar Kame Sennin bisa menggunakannya dengan bijak. Terlebih, mereka telah mempertaruhkan keselamatan agar bisa membawa benda tersebut ke sana. Umigame juga menyarankan agar dirinya yang menyimpan Diamonds tersebut untuk bisa mengontrol tindakan Kame Sennin. Di tengah perbincangan, mereka dikejutkan dengan Lunch yang dalam kepribadian agresif dan meminta mereka untuk menyerahkan Diamonds tersebut dengan mengarahkan senjatanya. Bulma yang pertama kali melihat Lunch mempertanyakan mengenai identitasnya dan meminta mereka semua bergegas mengejar Lunch untuk membawa kembali Diamonds tersebut. Akan tetapi, Kame Sennin mengatakan jika mereka hanya perlu menunggu Lunch kembali stabil dan kembali membawa Diamonds tersebut dengan sendirinya. Namun, setelah menunggu cukup lama, mereka tidak lagi melihat Lunch kembali. Karena itu, Bulma menyarankan agar Kame Sennin berhenti mengharapkan dan mengikhlaskan Diamonds-nya untuk pergi. Goku juga mengatakan jika lain kali ia bisa mencarikannya batu sejenis itu.
Sementara Jenderal Bu yang sebelumnya mengikuti kendaraan mereka berhasil menemukan Pulau Kamesenin. Yos, sekian untuk cerita kita kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa beristirahat dan selamat malam.